Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, hutang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya. Diberi kuota berlebih untuk nonton review film berjudul Staring at Stranger, sebuah film Spanyol produksi tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pengangguran yang habis dipecat dari pekerjaannya dan menghabiskan waktu hidupnya di dalam lemari kuno milik orang kaya. Apa yang terjadi kemudian? Yang jelas orang ini akan mengungkap misteri yang ada di rumah itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita ikuti alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info review film terbaru dari Calawax. Film ini diawali dengan penampakan seorang tukang kayu bernama Damian yang pada hari itu lagi naas dipecat dari pekerjaannya dengan alasan yang kurang masuk akal. Dan pada saat itu juga Damian merasa kesal sehingga menghancurkan mesin kasir di tempat itu. Sehingga Damian pun dikejar oleh si bos untuk dimintain ganti rugi. Karena ketakutan, Damian pun nyumput di dalam sebuah lemari kuno zaman dulu yang sedang diangkut oleh mobil. Alhasil si bos pun tidak berhasil menemukannya. Selang beberapa saat kemudian mobil itu pun bergerak membawa lemari kuno yang di dalamnya ada Damian menuju ke sebuah alamat yang ketika sampai di lokasi rumah tersebut, si memang tukang angkut barang tidak sadar jika di dalam lemari itu ada seekor manusia yang sedang ngumpet. Damian pun harus terjebak dalam situasi sulit di mana kalau keluar pun tidak akan mendapatkan solusi mau ngapain lagi, dan dia juga tidak tahu berada di mana. Saat keluar mari, alangkah terkejutnya Damian saat dirinya sudah berada di dalam kamar di mana saat pemilik rumah datang mau mengecek lemari, Damian pun nyumput di kolong tempat tidur. Melihat ada dua orang yang datang, Damian pun sadar ternyata mereka adalah sepasang suami istri. Dan dari percakapan mereka, Damian mendengarnya bahwa lemari itu merupakan warisan dari kakeknya si istri. Si istri tetap kekeh untuk meletakkan lemari tersebut di depan lemari yang sudah ada, yang sudah rata dengan dinding tembok. Malam pun tiba, Damian pun tetap berada di kolong kasur itu dan ketiduran tepat di bawah pasangan suami istri itu tidur. Pas saat dia terbangun terlihat ada anak gadis yang berdiri terdiam yang sepertinya menyadari keberadaan Damian di situ, yang ketika mendekat tiba-tiba saja dan ternyata itu hanya mimpi saja akibat Damian merasa ketakutan berada di rumah orang yang tidak dikenalnya. Ya wajar saja atuh kalau kita orang baik-baik mah ya kan, kecuali kalau maling ya lain cerita. Pada saat yang punya rumah tertidur pulas, Damian yang sedari tadi kebelet pipis akhirnya keluar dan pergi ke toilet untuk buang air kecil. Karena penasaran, Damian pun pergi ke ruangan lain di mana ia melihat ada anak gadis yang tertidur pulas. Merasa bahwa semua ini tidak benar, Damian pun buru-buru pergi ke lantai bawah untuk keluar dari rumah itu. Tapi saat itu Damian kepikiran mengingat nasibnya sekarang yang sebatang kara dan tidak punya tempat tinggal plus tidak punya penghasilan. Tapi di sini asal tidak ketahuan dia bisa tinggal di rumah itu, makan dan tidur sepuasnya. Begitu kura-kura yang ada di pikiran Damian, sehingga Damian pun memutuskan untuk tidak jadi pergi dan kembali nyumput di kolong kasur. Venga, María. Keesokan paginya ketika pasangan ini pergi keluar untuk bekerja dan anak gadis mereka pergi ke sekolah, Damian pun leluasa keluar dan berkeliaran bebas di rumah itu. Hal pertama yang dilakukannya adalah makan. Dia mengambil sesuatu di dalam kulkas dan menyantapnya. Namun sebagai orang yang sadar diri, dia pun membersihkannya kembali barang-barang yang sudah dia pakai, termasuk mencuci piring kotor milik keluarga itu.
Damian pun pergi ke gudang untuk mencari pakaian bekas di mana Damian pun terlihat serius untuk tinggal di rumah itu dan tidak ada niat sedikit pun untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah itu karena pada dasarnya Damian adalah orang yang baik dan rajin. Damian kemudian membuat sebuah pintu rahasia di belakang lemari kayu yang terhubung dengan lemari di belakangnya, di mana ia sangat lihai membuatnya karena Damian adalah seorang tukang kayu yang sudah terbiasa mereparasi barang-barang perabotan rumah tangga. Ketika yang empunya rumah sudah pulang, si istri yang sebut saja namanya Lucia dibuat heran dengan piring dan gelas yang sudah bersih. Lucia mengira bahwa itu adalah pekerjaan anak gadisnya, namun sang suami yang bernama Fede membantahnya dengan mengatakan sejak kapan anak gadisnya rajin beberes seperti itu, sehingga Fede pun menyimpulkan bahwa itu perbuatan Lucia, hanya saja mungkin Lucia lupa telah membereskannya sendiri. Saat pagi tiba, di saat semua orang sudah keluar dari rumah itu, Damian pun keluar dari lemari persembunyian untuk sarapan, yang kali ini dia tidak hanya mencuci semua piring dan gelas, melainkan mencari barang-barang yang rusak untuk diperbaiki. Salah satunya adalah meja buku milik anak gadis itu. Dan saat mereka kembali tampak dibuat bingung dengan semua piring yang sudah bersih. Yang seiring berjalannya waktu, seperti itulah pekerjaan Damian sebagai parasit yang berguna buat Lucia dan Fede. Sehingga lama-kelamaan Lucia sudah terbiasa dengan keadaan rumah yang rapi setiap hari dia pulang ke rumah tersebut tanpa mempertanyakan lagi kembali itu ulah pekerjaan siapa. Di suatu malam di saat penghuni rumah sudah terlelap tidur dan Damian keluar hendak pipis pada saat itu, dan pertama kali dia harus ketahuan oleh anak gadis mereka yang bernama Maria. Namun suatu keganjilan di mana Maria tidak terkejut apalagi berteriak minta tolong, atau mungkin Maria dalam keadaan ngalindur atau lulungu dalam bahasa Sundanya, di mana keadaan setengah tidak sadar karena baru bangun tidur. Pada saat hari libur, Lucia menghubungi temannya untuk curhat tentang keanehan di dalam rumahnya selama ini sejak kedatangan lemari karukun milik neneknya itu, di mana Lucia ternyata pernah mempunyai saudara kembar yang mana sudah meninggal pada saat masih kecil, di mana dipertegas lagi dengan sebuah foto dan selembar catatan yang Damian temukan dalam salah satu buku yang ternyata Lucia dan saudaranya yang sudah meninggal itu sering bermain di dalam lemari kayu tersebut, sehingga mulailah timbul anggapan bahwa keanehan yang terjadi selama ini adalah ulah dari hantu saudara kembarnya yang sudah meninggoy. Kudu nama takut akan keberadaan lemari itu, Lucia malah kangen dengan suasana saat bermain bersama saudara kembarnya itu. Bahkan Lucia sampai masuk ke dalam lemari itu dan duduk di samping Damian yang terhalang dengan sebuah papan kayu triplek yang cuma setebal 1 cm. Suatu hari di saat semua penghuni rumah itu sedang keluar seperti biasanya, namun pada saat itu Damian dibuat was-was karena Maria si anak gadis pulang bolos bersama pacarnya yang bernama Raul. Sebagai pria dewasa, Damian bisa menilai bahwa Raul adalah tipe-tipe cowok mokondo yang hanya ingin memanfaatkan Maria saja. Di saat mereka berdua pergi ke kamar untuk kokbrut, Damian mendengar percakapan Raul yang meminta Maria untuk merekam adegan yang akan mereka lakukan. Disinilah kita melihat bahwa Damian sangat peduli dengan keluarga itu yang tidak hanya tinggal makan tidur enak di situ, tapi dia sangat peka, bahkan dia sangat ingin mendobrak pintu itu untuk menghentikan kebejatan yang dilakukan oleh Raul. Tapi setelah berpikir panjang, Damian memutuskan untuk nanti saja memberi pelajaran kepada Raul. Diam-diam Damian mengambil ponsel miliknya Maria. Kemudian ia menemukan sebuah hal yang sudah diduga Damian sejak awal, bahwa Maria telah diperas uangnya oleh Raul dengan ancaman video kegiatan mereka berdua di dalam kamar akan disebarluaskan. Sontak saja Maria panik saat pagi-pagi dia tidak mendapati ponselnya yang biasa dicabak setelah bangun tidur.
Damian kemudian menghirup udara segar dengan keluar dari rumah itu. Mau tidak mau dia harus menyapa tetangganya walaupun cuma sebentar saja, karena Damian kembali bergegas masuk. Selang beberapa saat datanglah Raul yang sengaja Damian undang menggunakan HP-nya milik Maria. Damian mengaku sebagai ayahnya Maria dan ia meminta Raul untuk berhenti memeras Maria sekaligus menjauhinya, karena jika tidak Damian mengancam akan memberitahu orang tuanya Raul. Tío, esto es muy raro, yo me piro. Por favor. ¿Llevas costo? Sé a lo que te dedicas, Raúl, así que no me mientas. Porque yo soy su padre. Y ya lo he. Mira, hijo de... Vente, hijo de puta. ¿Qué haces? Selesai masalah dengan Raul, Damian kembali ke Lucia yang sedang duduk di dalam lemari kayu yang tanpa sengaja Damian terbawa perasaan dan hanyut dalam keadaan di keluarga ini, yang mana jika saja ada hal buruk menimpa keluarga ini, Damian siap untuk membantu dan menyelesaikannya meskipun ia sadar banget bahwa posisinya di situ bukan siapa-siapa dan hanya orang asing yang numpang urip doang. Akibat dari ulah Damian terhadap Raul, Maria pun marah kepada Fede yang dikira beliaulah yang telah menyuruh Raul untuk menjauhi Maria, sehingga terjadi sedikit cekcok dan Fede tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu siapa itu Raul dan memang ho'oh. Tepat di hari libur, Lucia dan Maria berencana untuk pergi liburan ke rumah orang tuanya dalam beberapa hari. Sementara itu Fede memilih untuk tinggal di rumah saja. Dan ala-ala cowok hidung loreng yang merdeka setelah ditinggalkan keluarganya, Fede kemudian membersihkan diri, bersolek, dan memperwangi tubuhnya untuk menjambut seorang perempuan yang sebentar lagi akan datang. Dan sangat terkejutnya Damian ketika melihat Fede berada di satu ranjang dengan perempuan yang ternyata itu adalah rekan kerjanya sekaligus selingkuhannya Fede. Dan Damian pun mendengar sendiri desahan demi desahan dari adegan yang mereka perbuat di atas ranjang. Saat malam tiba, si cewek yang bernama Paula masih berada di rumah itu dengan Damian yang menjadi saksi bisu atas maksiat yang mereka lakukan. Fede kemudian bercerita tentang awal pertemuannya dengan Lucia, di mana keduanya bertemu secara tidak sengaja di rumah sakit ketika ia mengalami sekarat ketika tersengat tawon, yang ternyata Fede dan Lucia sama-sama mempunyai alergi terhadap sengatan tawon. Dan saat itulah perkenalan mereka bermula. ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si...? O como una fantasía. Pues eso. Tú sí, ya. Ketika Fede dan Paula sedang tertidur lelap, Damian kemudian keluar setelah seharian terkurung di dalam lemari. Melihat piring berantakan, Damian merasa malas dan gak sudi teing untuk membereskannya. Bahkan ia sangat prihatin setelah menyadari bahwa kebahagiaan keluarga ini malah dirusak oleh kepala keluarga di rumah itu. Keesokan harinya ketika Fede hendak mengantar Paula untuk shopping di mall, Damian pun memutuskan untuk membasmi kotoran di rumah itu sekaligus menghabisi parasit sebenarnya di rumah itu, yang tidak lain adalah Fede, dengan berencana untuk membuat sarang tawon secara alami yang harapannya nanti Fede akan tersengat tawon itu. Berbekal tutorial yang ada di YouTube, Damian pun membuat jebakan untuk menangkap beberapa tawon yang ada di luar untuk dibawanya ke dalam rumah. Setelah tawonnya berhasil didapatkan, Damian kemudian memberikan tawon-tawon itu asap agar pingsan. Lantas ia memasukkannya ke dalam tong sampah di dapur agar nantinya ketika Fede membukanya, tawon-tawon itu akan ngaburudul keluar dan menyengati tubuh Fede. Tak lama kemudian Fede dan Paula pun pulang. Damian terlihat sedang duduk manis menunggu Fede membuka tong sampahnya. Tepat pada sore hari setelah kokbrut, Paula pun izin pulang sebelum istri dan Maria kembali ke rumah itu. Dan tak lama setelah Paula pulang, Fede langsung membereskan sampah yang berserakan di ruangan itu, termasuk barang bukti perselingkuhannya berupa cangcut dan spray yang acak-acakan.
Dan sesuai rencana Damian, ketika Fede membuka tong sampah itu, terdengar suara teriakan yang menandakan rencananya Damian untuk menghabisi Fede lewat tawon berhasil. Mendengar suara Fede yang kesakitan, akhirnya Damian pun keluar untuk memeriksa keadaan yang ternyata jebakannya berjalan sesuai rencana. Lantas Damian pun duduk di samping Fede yang sekarat sampai menemui ajalnya. Mendengar ada suara mobil datang, Damian pun bergegas masuk ke dalam lemari. Lucia dan Maria langsung menghubungi bantuan setelah melihat Fede sudah terbujur kaku. Polisi pun mulai melakukan investigasi di rumah itu tanpa pernah mencurigai adanya sebuah pintu rahasia di balik lemari kayu antik itu. Dugaan kematian secara alami pun semakin diperkuat dengan bukti sengatan lebah yang ada di muka Fede dan sekujur tubuhnya. Dan kasus ini pun dinyatakan sebagai kecelakaan murni. Dan bukannya tidak merasa bersalah, tapi Damian sadar sesadar-sadarnya jika yang dilakukannya itu sangatlah salah besar. Namun mengingat Lucia dan Maria harus hidup dengan seorang pengkhianat, dan Damian juga merasa tidak sudi jika harus membiarkan semua hal itu terjadi. Estaba a punto de volver a nacer. Vista. Adiós. Lucia lantas menitipkan Maria kepada ibunya untuk menenangkan diri, sementara itu ia memilih untuk tetap berada di rumah itu. Saat Lucia tidur di ranjangnya, Damian yang sudah tidak tahan dan terbawa suasana lantas memutuskan untuk keluar dan naik ke atas ranjang untuk memeluk Lucia dari belakang, yang mana Lucia tampak tidak terkejut sama sekali. Dan disinilah plot twist dari film ini, di mana sebenarnya Lucia sudah menyadari hal itu sejak Damian ketiduran di kolong kasur. Yang sengaja atau tidaknya yang jelas Lucia tahu bahwa Fede sedang berselingkuh. Maka dari itu dia membiarkan ada orang asing yang berada di bawah kasurnya, berharap itu adalah perampok yang akan membunuh suaminya. Namun setelah menyadari bahwa Damian ternyata orang baik, maka ia beralih ke rencana kedua, yaitu membuat Damian bersimpati kepadanya, yang mana tujuan intinya adalah Damian menjadi perantara untuk membalaskan dendam sakit hatinya Lucia karena Fede sudah berselingkuh sejak lama. Dan film pun berakhir. Film dengan alur cerita sederhana namun sangat menarik untuk membuat saya berpikir keras kenapa Lucia tidak pasang CCTV saja ketika melihat ada hal aneh di rumah itu, seperti piring-piring yang sudah dicuci, spray kasur yang sudah rapi ketika mereka pulang. Dan ternyata sepengetahuan goib saya, karena memang Lucia sudah tahu dari awal bahwa Damian berada di rumah itu dan ngumpet di kolong kasur. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film Spanyol berjudul Staring at Stranger ini. Semoga semuanya terhibur. Sehat walafiat buat semuanya. Titip salam saya buat para gadis dan janda-janda karena memang saya kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.